Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, mereka menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Arab mulai pindah menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah bintang matahari, menyembah jin, roh, hantu, malaikat. Mereka juga menyembah binatang. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari ilmunya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah. Seperti yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam, mereka menyimpang dari ajaran-ajaran tersebut. Kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam, bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, loyal terhadap pemimpin, ahli syair, dan sebagainya. Tetapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, minum khamr, berzina, berjudi, merampok, bahkan membunuh bayi perempuan. Kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam yaitu perdagangan, pertanian, dan peternakan. Mereka berdagang ke Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Kota subur di Mekah yaitu Yaman, Thaif, Najd, Khaybar. Mereka mengembala kambing dan juga unta dalam peternakannya. Kondisi politik sebelum datangnya Islam ada tiga kekuatan politik besar yang memengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kerajaan-kerajaan yang ada di Jazirah Arab, Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in, Kerajaan Khotban, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hirah, Kerajaan Hosan, dan Hijaz. Misi dakwah Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro. Wahyu yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, turun wahyu yang kedua yaitu Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah untuk menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian turunlah ayat selanjutnya memerintahkan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Prioritas dakwah Rasulullah mengajarkan ketauhidan, mengajarkan masyarakat Arab untuk menyembah Allah, menegaskan hari kiamat adalah hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah. Banyak masyarakat Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah, termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal. Modal kesuksesan Nabi dalam berdakwah, beliau selalu sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji, serta kesetaraan derajat terhadap umat Islam. Karena banyak mendapat hambatan, gangguan, dan ancaman dari suku Quraisy, akhirnya umat Islam diperintahkan untuk berhijrah ke Habsyi dan Thaif. Pada tahun ke-12 kenabian, Nabi menemui rombongan haji dari Yasrib. Terjadilah perjanjian Aqobah I. Pada tahun ke-13 kenabian, rombongan haji dari Yasrib kembali ke Makkah. Terjadilah perjanjian Aqobah II. Sekian, terima kasih.
Tujuan pembelajaran dengan menggunakan audio visual ini yaitu agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran dengan melibatkan penglihatan dan pendengaran sehingga dapat membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap dengan suasana yang menyenangkan.